Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, dalam ajaran Islam, sebagai seorang muslim tentu sudah diajarkan untuk melakukan hal-hal yang diperintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita semua juga diajarkan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Dalam melakukan hal yang baik dan benar, Islam telah mengajarkan kita semua untuk tahu tata cara mandi junub atau mandi wajib dengan benar. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas-hadas besar. Ada sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk melakukan mandi wajib, seperti selesai menstruasi, usai berhubungan badan, mengeluarkan air mani, melahirkan, dan orang yang meninggal. Mereka yang melakukan mandi wajib haruslah dilakukan secara benar dan sah. Kewajiban ini memang harus dilakukan ketika kita hendak menjalankan ibadah yang mewajibkan diri dalam keadaan suci. Allah juga memerintahkan umat muslim untuk melakukan mandi wajib dalam keadaan junub. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Berikut ini ada 7 hal yang membuat mandi wajib tidak sah. 1. Tidak melakukan mandi wajib secara benar. Hal pertama yang membuat mandi wajibmu tidak sah adalah ketika dilakukan dengan cara yang tidak benar. Mungkin saja ada poin-poin di mana tata cara mandi wajibnya lupa atau tidak sesuai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Maimunah berkata, "Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini ada tata cara mandi wajib yang benar sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pertama, baca niat membersihkan hadis besar tanpa bersuara. Kedua, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, membersihkan bagian kemaluan dan sekitarnya dari kotoran dengan menggosoknya dengan tangan kiri. Keempat, mengulangi mencuci tangan. Kelima, ambil wudhu seperti biasa. Keenam, menyelap pangkal rambut sampai kulit kepala dengan jari-jari yang sudah dibasahkan ke air. Ketujuh, membasuh kepala sebanyak 3 kali dengan 3 kali menimba air hingga seluruh permukaan kulit basah. Kedelapan, basahi seluruh tubuh secara merata dengan mengguyur dari ujung kepala hingga ujung kaki, dimulai dari bagian kanan lebih dulu, lalu bagian kiri. 2. Tidak membaca niat. Ini termasuk hal penting ketika hendak melakukan mandi wajib.
Inilah yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa. Cara membaca doa niat mandi wajib pun dilakukan dalam hati atau tidak bersuara. 3. Tidak menggunakan air yang bersih. Ketika melakukan sesuatu yang akan mensucikan kembali tubuh, mandi wajib haruslah dilakukan menggunakan air yang bersih. Namun, jika dalam kondisi sulit mendapatkan air bersih, maka bisa dilakukan secara tayamum yang memiliki tata caranya tersendiri. 4. Ada bagian tubuh yang masih kering. Proses menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib haruslah membasahi seluruh anggota tubuh. Begitulah salah satu hal yang wajib dilakukan terkait tata cara mandi junub. Kewajiban membasahi seluruh tubuh, termasuk bagian-bagian yang tersembunyi seperti lubang hidung dan mulut. Bisa dilakukan lewat berkumur atau menghisap air ke hidung dan segera mengeluarkannya. Dahulu, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mandi janabah atau junub, beliau membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya lalu membasuh kemaluannya. Lantas berwudu sebagaimana berwudu untuk sholat. Lalu beliau mengambil air dan memasukkan jari jemarinya ke pangkal rambut. Hingga beliau menganggap telah cukup, beliau tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali tuangan. Setelah itu beliau guyur seluruh badannya, kemudian beliau basuh kedua kakinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 5. Rambut dalam keadaan tidak terurai. Bagi seorang perempuan atau laki-laki yang memiliki rambut panjang, ada baiknya untuk tidak mengikat rambutnya saat melakukan mandi wajib. Sebab bisa saja air tidak masuk hingga ke sela-sela rambut sehingga mandi wajibnya akan tidak sah. 6. Masih terdapat kotoran di dalam kuku. Kamu perlu tahu bahwa kotoran yang ada di dalam kuku bisa menghalangi air sampai ke badan, khususnya pada bagian bawah kuku. Jadi, ada baiknya sebelum melakukan mandi wajib membersihkan dulu kotoran tersebut. Ini juga berlaku dalam kondisi kuku yang mengenakan kutek. 7. Tidak sesuai urutan. Tidak tertib dalam melakukan mandi wajib dapat membatalkan mandi wajib itu sendiri. Dalam melakukan mandi wajib, kamu juga perlu memerhatikan rukun mandi wajib. Pertama, membaca niat di dalam hati atau tidak bersuara. Kedua, menghilangkan kotoran dan najis pada badan. Ketiga, membasahi seluruh anggota tubuh, termasuk semua lipatan badan. Jika sudah memenuhi ketiga rukun mandi wajib tersebut, maka mandi wajibnya dianggap sah. Nah, itu dia sahabat beriman 7 hal yang membuat mandi wajib tidak sah. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.